Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narju min Allah tabaraka wa ta'ala an nanala al-barakah بقراءة البسملة هذه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أقطع. وقبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكم شعرا مهما جدا لكم كالطلبة. والشعر يقول وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz bacakan kepada kalian sebuah syair yang sangat-sangat penting sekali buat kalian sebagai seorang pelajar. Yang artinya, dan jadilah kamu seseorang yang setiap hari bisa menambah ilmu dan berenanglah dalam samudera kefaedahan. Oleh karena itulah, meskipun kalian belajar secara daring dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh dan berusaha setiap hari untuk bisa menambah ilmu dan senantiasa melakukan hal-hal yang berfaedah, yang faedahnya kembali kepada diri kalian juga kepada orang yang lain. Hadhihi ka muqaddimah, ini sebagai persepsi ataupun muqaddimah, pendahuluan, dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Wa ma zilna fi ad-darsi ar-rabi'. Kita masih berada pada pelajaran yang keempat, tahta al-mawdu' syaddul habli. Masih ingat ya? Arti daripada syaddul habli. Apa? Naam, syaddul habli bermakna tarik tambang. Adapun menu pelajaran kita, yang pertama adalah maudhu atau tema. Yang kedua adalah hadafut tadris atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga madatut tadris, materi pembelajaran. Yang keempat at-tadribat atau latihan-latihan. Dan yang kelima in'ikas ataupun refleksi. Amma maudhu darsina hadihi, adapun tema pelajaran kita kali ini adalah istikhdamu au al-adad qira'atu wa kitabatu ba'dil hurufil hijaiyah. Kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan au yang artinya atau, juga akan mempelajari beberapa bilangan dari 7 sampai 12, kemudian membaca dan menulis sebagian huruf hijaiyah, yaitu kaf dan nun, juga syiddah ataupun tasydid. Itu tema pelajaran kita kali ini. Amma hadafut tadris, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami materi pokok pelajaran tentang yang pertama, penggunaan au yang artinya atau dalam jumlah kalimat. Yang kedua, tentang bilangan dari 7 sampai 12. Yang berikutnya, tentang cara mengucapkan, membaca,
dan menulis huruf, baik kaf, nun maupun syiddah ataupun tasydid. Serta juga memiliki sikap disiplin, santun, serta percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita sampai kepada madah at-tadris, yaitu materi pembelajaran. Di sini kita ada 3 materi pembelajaran. Kita mulai dari materi yang pertama tentang penggunaan au dalam jumlah kalimat. Unzuru ila misal, perhatikanlah kepada contoh. Misal awal, pada contoh yang pertama. Hunaka kalimatan. Di sana ada 2 kalimat. Pertama mauzah, yang berarti pisang. Yang kedua tufahah, yang berarti apel. Jika kamu ingin menawarkan kepada seseorang antara pisang atau apel, maka kamu bisa mengatakan kepadanya tufahatun mauzah atau tufahah, yang berarti pisang atau apel. Kalau dia memilih apel, maka dia akan mengatakan tufahatun, yang berarti dia memilih apel. Misal sani, pada contoh yang kedua, hunaka kalimatan. Di sana ada 2 kalimat, yaitu Ahmad dan Ismail. Kalau kita menawarkan kepada seseorang untuk memilih antara Ahmad atau Ismail, maka kita bisa mengatakan kepadanya Ahmad atau Ismail, Ahmad ataukah Ismail. Seandainya dia memilih Ismail, maka dia mengatakan Ismail, berarti dia memilih Ismail. Itulah contoh penggunaan au dalam jumlah kalimat. Nah, di sini ada beberapa latihan yang nanti bisa kalian coba sendiri. Ada 2 kalimat, silahkan kalian tambahkan di tengah-tengah antara keduanya au. Coba perhatikan, di antaranya adalah tilmidun ustad, Basim Hasan, Huna, Hunaka, Narjis Fatimah, Misriyun Lubnaniyun, Ustadun Tilmizatun, Nigeriyun Ghaniyun, Huwa Anta. Silakan tambahkan au di antara kedua kata ini. Contoh misalnya tilmidun au ustad, murid ataukah guru. Basim au Hasan, Basim ataukah Hasan, sampai yang terakhir huwa au anta, dia ataukah kamu. Begitu caranya, ya. Jadi ini untuk pendalaman, silahkan nanti dicoba tambahkan au di antara kedua kata tersebut. Jadi, materi pembelajaran yang kedua berkaitan dengan masalah bilangan. Sanadrus al-adad min sab'ah ila itsnatai asyar. Kita akan belajar bilangan dari 7 sampai 12. Intabihu, perhatikan. 7 sab'atun, 8 thamaniyatun, 9 tis'atun, 10 asyratun, 11 ahada asyara, 12 itsna asyara. Al-an naqra jama'atan hadhil a'dad tutabi'una qiraati. Sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyratun, ahada asyara, itsna asyara. Jayid. Al-an iqra hadhil a'dad. Hunaka ba'dul a'dad bil arqam, ya, ada beberapa bilangan dengan angka. Yang pertama, silakan dibaca. Apa ini? Naam.
samaniyatun, 8 ya. Tsumma khamsatun, 5. Tsumma sittatun, 6. Terus arba'atun, 4. Terus tis'atun, 9 ya. Tsumma salasatun, 3. Alladzi ba'dah berikutnya sab'atun, 7. Tsumma asyratun, 10. Tsumma salasatun, 3. Tsumma ahada asyara, 11. Tsumma arba'atun, 4. Wal akhir isna asyara, 12. Materi pembelajaran yang ketiga tentang cara mengucapkan, membaca, dan menulis huruf kaf, nun, kemudian syiddah. Huna ba'dul kalimat fiha harf kaf. Misal, Kamal, Pakistan, Zakaria, Hunaka, Alaikum, Syukran. Ini contoh kalimat-kalimat yang di dalamnya ada huruf kaf. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ya. Al-an naqra' hadhil kalimat tutabi'una qiraati. Silakan dibaca, ikuti bacaan Ustaz. Kamal, Pakistan, Zakaria, Hunaka, Alaikum, Syukran. Kamal, ini contoh penulisan kaf di awal kalimat bersambung dengan sesudahnya. Pakistan, kaf di tengah kalimat bersambung dengan sesudahnya. Zakaria juga sama, kaf di tengah bersambung dengan huruf sesudahnya. Hunaka, kaf di akhir kalimat. Mustaqil ya, berdiri sendiri. Kemudian alaikum, kaf di tengah kalimat bersambung dengan sebelumnya dan juga bersambung dengan sesudahnya. Sama juga dengan syukron. Kaf di tengah bersambung dengan sebelumnya dan juga dengan sesudahnya. Jadi perhatikan intonasi huruf kaf dan cara penulisannya baik di awal, di tengah maupun di akhir. Al-ibadah berikutnya, hunaka ba'dul kalimat fiha harf nun. Di sini ada beberapa kalimat yang di dalamnya ada huruf nun. Aqra'u lakum hadhil kalimat. Isma'uhu jayidan. Hassan, Indonesiyun, Pakistan, Ana, Huna, Nigeriyun, Na'am, Anta. Al-an naqra' jama'atan hadhil kalimat tutabi'una qira'ati. Hassan, Indonesiyun, Pakistan, Ana, Huna, Nigeriyun, Na'am, Anta. Coba perhatikan. Hassan, ini contoh penulisan nun yang ada di akhir kalimat dan berdiri sendiri. Kemudian Indonesian, nun di tengah bersambung dengan sesudahnya. Ini juga sama, nun di tengah bersambung dengan sesudahnya. Pakistan sama dengan Hasan, nun di akhir kalimat berdiri sendiri. Kemudian Ana di tengah bersambung dengan sesudahnya yaitu huruf alif. Kemudian Huna di tengah bersambung dengan sebelum dan sesudahnya. Nigeriyun, nun di awal kalimat bersambung dengan sesudahnya. Naam, nun di awal kalimat bersambung dengan sesudahnya. Anta, nun di tengah bersambung dengan huruf sesudahnya. Jadi perhatikan intonasi daripada huruf nun dan cara penulisannya baik di awal seperti ini, kemudian di tengah bisa seperti ini atau ini, kemudian di akhir yang berdiri sendiri seperti Hasan maupun Pakistan. Al-ibadah berikutnya adalah al-kalimat fiha syiddah. Beberapa
kalimat yang di dalamnya ada syiddah ataupun tasydidnya. Aqra' lakum hadhil kalimat, isma'uha jayidan. Hassan, Sudaniyun, Syuddu, Tuffahatun, Jinsiyatun, Mudarrisun, Siddiqun, Zakaria, Hayya. Al-an naqra' jama'atan hadhil kalimat tutabi'una qiraati. Hassan, Sudaniyun, Syuddu, Tuffahatun, Jinsiyatun, Mudarrisun, Siddiqun, Zakaria, Hayya. Kalau kalian perhatikan, pada semua kalimat ada tasydidnya ya. Baik yang di atasnya ada dhammahnya seperti ini, syuddu, ataupun yang di atasnya ada harakat fathah seperti Hasan atau Jinsiyah, atau yang di bawahnya ada harakat kasrah seperti Mudarrisun. Ya. Nanti silakan diulang lagi dalam pembacaannya biar sesuai dengan makhraj, dan juga perhatikan pula cara penulisannya agar kalian bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Setelah kita mempelajari 3 materi di atas, sekarang sampailah kita kepada at-tadribat, latihan-latihannya. Huna salah satu tadribat, di sini ada 3 latihan. Coba perhatikan, nanti kalian wajib mengerjakan tugas ini. At-tadribul awal, latihan yang pertama, perintahnya adalah istabdil kama fil misalaini. Gantilah sebagaimana dalam 2 contoh berikut ini. Perhatikan. Ta'ala ya Ahmad. Gimana? Kemarilah wahai Ahmad. Ya. Ta'ala ya Ahmad, kemarilah wahai Ahmad. Pada contoh yang pertama diganti dengan kata kamal. Karena kamal ini nama seseorang, maka untuk menggantikan Ahmad. Jadi nama diganti dengan nama. Maka perubahannya adalah Ta'ala ya Kamal. Dari tadinya Ta'ala ya Ahmad, sekarang karena diganti dengan Kamal, maka menjadi Ta'ala ya Kamal. Pada contoh yang kedua, diganti dengan idhab, yang artinya pergilah. Karena ini kata kerja perintah, maka untuk menggantikan Ta'ala, sama-sama kata kerja perintah. Sehingga perubahannya menjadi idhab ya Kamal, artinya pergilah wahai Kamal. Silakan dicoba mengerjakan latihan yang pertama. Di sini ada 3 soal. Kalian perhatikan contoh yang terakhir, yaitu idhab ya Kamal. Pertama ganti dengan Hasan, kemudian yang kedua ganti dengan Ta'ala, dan yang ketiga ganti dengan Ahmad. Ingat, nama diganti dengan nama, kemudian kata kerja perintah diganti dengan kata kerja perintah. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, perintahnya adalah uktub raqmal kalimah al-munasibah fil faraq. Tulislah angka kalimat yang sesuai fil faraq pada lingkaran. Ya. Di sini soalnya adalah huwa yashuddu. Di sini ada 3 pilihan, hati, tawabi, al-habl. Ya, silahkan tuliskan ya angka sebagai jawaban yang benar. Seandainya jawabannya hati, tuliskan angka 1 di sini. Kalau tawabi, angka 2 di sini. Kalau al-habl, maka angka 3 di sini. Soal berikutnya adalah idhab al-faraq, ini lingkaran, ya Ahmad. Pilihan jawabannya ada hunaka, ada Pakistan, ada tufahah. Seandainya jawabannya hunaka, tuliskan angka 1 di sini.
Kalau Pakistan, angka 2 di sini. Kalau tufahah, angka 3 di sini. Wal'an wasalna ila at-tadrib as-salis. Sekarang kita sampai kepada latihan yang ketiga. Latihan yang terakhir, di mana perintahnya adalah sil baina ibaratil majmu'ah alif wa ma yunasibuha min ibaratil majmu'ah ba. Hubungkan antara ungkapan-ungkapan yang ada pada kelompok alif dengan yang sesuai dari ungkapan-ungkapan yang ada pada kelompok ba. Al-ibarat fi qaimati alif, idhab, ta'ala, syuddu, ahlan. Wal ibarah fi qaimati ba, al-habl, wa sahlan, huna, hunaka. Silakan dihubungkan dengan garis ya. Ya, antara ungkapan yang ada di alif dengan ungkapan yang sesuai yang ada di kelompok ba, dihubungkan dengan garis. Jadi ada 3 latihan, silakan nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Al-an wasalna ila inikas atau refleksi. Yang pertama, au artinya adalah atau. Fungsinya adalah untuk memilih satu di antara 2 pilihan. Ini atau itu misalnya. Yang kedua, untuk bilangan 7 adalah sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, 10 asyiratun, 11 ahada asyara, 12 isna asyara. Kemudian yang ketiga, huruf kaf dan nun serta tasydid harus diucapkan, dibaca, dan ditulis dengan baik dan benar. Karena masing-masing huruf ada makhrajnya, maka harus kita baca dengan makhraj yang benar. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan akan memperkuat pemahaman kalian terhadap materi pelajaran. Yang kelima, pelajaran berikutnya adalah percakapan dengan tema Finnadi Ar-Riyadhi atau di klub olahraga. Karena sudah selesai pelajaran kita kali ini, marilah kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadza al-qadr wa ila al-liqa fil waqtil qadim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.